Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ismanto. Tadi sudah dikenalkan oleh MC. Sangat bahagia sekali. Pertama saya terima kasih kepada Mas Aul yang mengajak saya untuk bergabung di ILC ini. Terima kasih kepada Chief RA, para speaker yang di sesi 1 yang menjadi tanggung jawab saya harus hadir. Kalau nggak saya nanti digantung. Terima kasih Budian, Pak Mirza, Mr. John, Pak Ivan, Pak Dani. Tapi kok saya lihat orang jam 5 pagi dia udah bangun, jalan. Kok kita jadi nggak berkualitas hidup kita? Kita pulang mungkin jam 11 malam. Kasihan juga kalau pasangan ada kapan dia pegang masing-masing. Tapi itu saya udah melewati itu, jadi enak ya. Tadi banyak yang bertanya kepada saya, kenapa sih judulnya Unfinished Business? Udah dikasih 4G 1800 masih juga belum selesai, nggak selesai diperharapkan. Mungkin untuk menjawabnya saya panggil dulu pembicara pertama dari XL Axiata, Ibu Dian Siswari. Itu ke atas sebentar. Ibu Dian baru saja mendapat penghargaan Career Moment of the Year, ya. Ya. Di foto kiriman riset cakep banget rambutnya. Saya nggak tahu kenapa dandan seperti itu pas di acara ini. Ya, Bu, dan dulu saya mau tanya dulu. Tadi yang saya tanya itu kan salah satu orang yang paling kencang mendorong ke 1800 the real 4G, istilahnya teman-teman dari adalah Excel. Setelah 5 bulan ini, kalau refer tadi cinta sih ada operator yang sudah diizinkan. Gimana rasanya? Kinerja apakah sudah berdampak atau belum dari sisi kinerja kita? Jadi terima kasih sudah diundang ke acara ini. Memang kita kan tahun lalu bulan November ya mendapatkan license untuk pelaksanaan LP secara nasional. Dan memang sejak saat itu saya rasa bukan cuma XL, tapi semua operator sudah membangun yang sepertinya. Nah, tapi tadi kalau dibilang bisnis karena memang nggak pernah selesai. Kalau kita di industri ini yang namanya membangun jaringan itu nggak pernah selesai. Ya, pertama adalah kebutuhan pelanggan yang selalu meningkat secara terus-menerus, kemudian traffic meningkat secara terus-menerus, dan juga teknologi berkembang malah makin lama makin cepat. Ya, jadi kita harus berpacu dengan kedua hal tersebut. Kira-kira mungkin antara 40 sampai 50%. Kemudian yang kedua, yang sudah punya SIM card pun belum tentu punya paket 4G di dalamnya. Ya, jadi funnelnya itu dari mulai pengguna data, kemudian pengguna smartphone 4G, kemudian pengguna USIM, kemudian pengguna paket 4G itu funnelnya masih menyempit ke bawah. Nah, itu merupakan tadi unfinished business yang harus kita lakukan atau PR yang harus kita kerjakan bersama. Oke, terima kasih Bu Dian. Silakan dulu untuk pembukanya. Pembicara berikutnya ada tadi juga sudah disinggung sama Chief tentang there's operator that growth revenue in cellular business is back in business after a years after a lost profit and they have a good growth revenue 15% if I'm not mistaken in the first quarter. My next speaker is Mr. John from Indosat, CTO of Indosat. If you like to step up. Ini yang agak hebat dikit nih. Roaming internasional ini harus dipangkas sebenarnya. Selamat pagi. Selamat pagi bisa ya sebenarnya. Oke, you want speaking bahasa? Maaf, bahasa Indonesia saya masih tidak bagus. Oke. Actually, bicara kalau bisa di bahasa Inggris. Chief RA said that Indosat have a good revenue in the first quarter, is 15% in cellular. Is it impact of the 4G or impact of your playing with the
say it's only 4G. 3G network is also very, very important, but the adoption of 4G has been much faster than we expected. The experience is much better, and I think this is the significant factor. Okay, that's if I can conclude that you already feel the impact of the 4G. Definitely. Okay. Definitely. Okay, thank you. Oke, katanya perlu ditranslate nggak? Nah, oh itu ada translate itu yang beban Pak Nona boleh mau translate bisa. Intinya Indosat sudah merasakan katanya dampak dari 4G di jaringannya, bukan karena mereka memainkan tarif suara di daerah seperti yang dikeluhkan oleh pesaingnya. Jangan ketawa Pak Dani, soalnya di sini Pak Dani yang saya panggil ke atas ya. Pembicara berikutnya adalah dari Tri Indonesia, baru aja, jadi dia benar-benar unfinished berarti dia baru mulai. Pak Dani Budarsyah, wakil direktur utama dari Tri Indonesia. Ini reuni XL. Ya. Pak Dani, kalau Tri baru ya paling akhir untuk 4G-nya ya. Walaupun nomor 2 katanya yang terakhir data. Gimana Pak update-nya? Oke, jadi kami memang baru launching 4G di akhir Februari, akhir Maret Pak. Kita launching, walaupun kita udah gelar cukup lama sebenarnya, tapi kendala kita sebenarnya cuma satu. Kenapa kita launching baru di quarter 1 tahun 2016? Karena kita cuma bisa menggunakan 5 MHz dari frekuensi 1800 kita. Jadi karena jangkauannya saat ini cuma Pak, baru pembukaan malah langsung straight gitu. Jam-jam ringan dulu Pak, langsung straight gitu. Ya Pak, silakan. ya, jadi selain itu juga kami tentunya melihat bahwa mana penetrasi device yang paling kuat, mana pengguna data yang paling banyak di Indonesia. Setelah itu coba kita pilih-pilih dan akhirnya kita menentukan mana yang kita launching. Sejauh ini responnya gimana di 6 kota itu? Sejauh ini cukup baik, bahkan dari hari ke hari itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari pengguna kita yang replace SIM cardnya menjadi USIM. Oke Pak Dani, silakan. Boleh kalau mau reunian sebelah bagian. Pembicara berikutnya dari Telkomsel, Direktur Jaringannya Kak VP Teknologi dan Planning Pak Ivan Cahya Permana. Ya kan kalau orang ngomong itu doa, menteri kalau ngomong tadi kan itu doa, saya ngomong doa. Biasanya yang habis saya ini promosi. Udah ada contohnya kayak Budian kan. Ya kan Bu? Pak Ivan kayaknya paling muda di sini. Kalau nggak salah katanya 4G-nya Telkomsel ada 5 juta pelanggan. Berarti kalau 20 juta dari Pak Rudi, berarti Telkomsel yang paling cepat melakukan mengadopsi di jaringannya. Itu 5 juta register atau benar-benar aktif user? Apa mainin di pelanggan atau di coverage? Karena saya dengar Telkomsel tiba-tiba udah 100 kota saja dari kemarin masih belasan. Itu gimana? Ya, jadi kalau dari Telkomsel yang minggu depan kita akan ulang tahun, kami memiliki hari ini 115.000 BTS, 50.000-nya 2G, 60.000-nya 3G. Kita sudah melewati jumlah 2G ke 3G dan untuk kali ini kita punya sekitar 5.000 BTS di 100 kota. Untuk pelanggan aktif sendiri ada sekitar 5 juta pelanggan, tapi secara potensi nasional kita melihat ada sekitar 10 juta pelanggan. Artinya ada pelanggan yang memakai handphone LTE tapi belum bisa mengganti USIM-nya, atau mungkin mereka merasa perlu untuk menggunakan layanan LTE. Mungkin itu aja Mas.
Oke, Pak Iwan, ya, yang terakhir Pak Mirza Fakis, Presiden Direktur dari Smart Friend Telkom. Silakan Pak Mirza. Kurusan sekarang Pak Mirza. Jadi presiden malah kurus. Ya, Pak Mirza. Tadi kalau saya lihat, saya ingat kata Pak Rudi ya, paling enak itu kalau melihat data itu bagus nggak buat operator itu di Smart Friend, karena 85% revenue-nya itu dari data. Saya nggak tahu, katanya ARPU 4G-nya 70.000 ya Pak, tapi kalau saya lihat Q1-nya kok single digit ya Pak, itu kenapa ya Pak? Berat di mana ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Smart Friend agak beda sama teman-teman yang sudah besar-besar. Kita selama 2 tahun ini, mulai tahun lalu sampai tahun ini, ada tugas berat, yaitu migrasi. Migrasi bukan sekedar migrasi frekuensi, migrasi daripada network, tapi yang paling berat adalah migrasi pelanggan. Ini merupakan sasaran utama Smart Friend sampai dengan akhir tahun ini atau lebih cepat dari akhir tahun ini harus kita selesaikan. Apa yang terjadi adalah sasaran utama kita lebih kepada memindahkan kawan-kawan atau para pelanggan kita yang masih di CDMA untuk segera menggunakan layanan LTE. Jadi orangnya masih itu. Kita masih belum fokus kepada pelanggan baru karena ini tugas berat. Inilah yang kita selesaikan. Oleh sebab itu ya alhamdulillah udah hampir setahun ini berjalan, kira-kira kita sudah sekitar 2 juta pelanggan berhasil kita pindahkan dari total 12 juta. Menariknya adalah 2 juta dibanding katakan 10 juta, tapi trafficnya lebih tinggi yang 2 juta daripada yang 10 juta. Jadi maksudnya 2 juta masih ada kekurangan apa Pak? Kenapa? Tadi Bapak bilang 2 juta trafficnya besar, keluarnya sama Pak Dani atau gimana? Ya, jadi kalau lihat dari revenue, kenapa tumbuhnya 1 digit? Karena orangnya belum nambah, masih ada. Ya Pak, silakan. Sip. Ya, mungkin Pak Rudi di sana aja ya? Atau mau? Oh ya. Soalnya kalau Pak Rudi, ya Pak Rudi silakan Pak bergabung, nanti saya akan membahas. Iya, ini baru yang pertama. Nanti berarti saya tanya ke Pak Rudi. Ya Pak Rudi, tadi kan sudah mendengar dari Budian lebih kepada konsumen untuk migrate. Sementara dari, tapi kalau dilihat Mr. John said that Indosat doing well. Tapi kalau dilihat Pak Dani bilang kita telat karena nggak ideal. Ada kemiripan antara Pak Dani dan Pak Mirza. Bicaranya lebih ke sisi ada legacy yang harus beresin. Kalau kayaknya Telkomsel doang yang paling smooth, nggak ada masalah ya? Oh ada masalah ya, tapi kayaknya on the track. Kalau Pak Rudi sebagai yang pernah di operator, sekarang jadi regulator, apakah mereka ini semuanya sudah on the right track dalam bisnisnya setelah pemaparannya atau gimana? Ada beberapa faktor yang menyebabkan operator itu bisa cepat atau kurang cepat atau tidak cepat ya mengimplementasikan teknologi 4G LTE. Nah, kalau kita bicara 4G LTE, ini kita baru bicara sebetulnya satu daripada ekosistem. Jadi tidak bisa hanya kalau saya sudah bangun, saya yakin ada operator yang membangun semuanya di replace 2G sama 4G sekalipun, belum tentu dia akan fly karena ada ekosistem lain yang harus diperhatikan. Yang secara industri kita selalu tahu yang namanya device. Device ini sekarang berapa device yang masuk ke Indonesia, berapa kesiapannya, dan tentu yang kita rencanakan sebetulnya ketersediaan device besar-besaran untuk 4G itu tahun depan karena sejalan dengan
mulai implementasinya kebijakan TKDN 30% untuk device 4G, dan kami secara boleh dikatakan cukup reguler bertemu dengan penyelenggara device. Apakah yang device yang masih ngotot 30% itu harus hardware di sini semua, atau setengah hardware setengah software, maupun juga yang software. Juga misalkan nanti ada yang menggunakan aplikasi namanya Unilever. Kita tahu ada global brand Unilever Indonesia dalam konteks intellectual property right, mereka yang harus menang. Tetapi kita tidak bisa langsung serta-merta bunuh yang namanya Unilever baru Indonesia. Ada jangka waktu dan sebagainya. Jadi ruang bagi masyarakat Indonesia, anak muda Indonesia untuk berkreasi ini betul-betul harus dibuka lagi. Jadi kembali dari sisi ekosistemnya, network teman-teman sudah, device tadi iya, dan aplikasi iya. Nah ini kita baru bicara begitu. Tadi saya sekali lagi saya sampaikan, angka 20 juta itu bukan yang sudah register, angka 20 juta lebih dari 20 juta sudah. Mungkin sekitar 22-23 juta itu ponsel yang 4G yang sudah ada di, dan ini sebetulnya momentum yang bagus juga untuk distributor ponsel untuk memasukkan segera, karena pada saat sekarang kan masih 20%, 30% itu berlaku nanti 1 Januari 2017 masuk. Tantangannya balik lagi, setengah yang udah punya ponsel ini masih belum menggunakan 4G. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman operator tahu apakah mengapa mereka belum, apakah mereka tidak tahu yang namanya 4G, apakah mereka males, apakah ada kesulitan untuk mengganti SIM card-nya. Inilah yang menurut saya masih menjadi menjadi fokus dari pemerintah, bagaimana mendorong 4G. Nah, kita di sini 10 tahun yang lalu kita bicara mengenai 3G. Jadi evolusi ini seluler sebetulnya mungkin kalau di Indonesia itu hampir 10 tahun, dan kita behind sekitar 3-5 tahun dari internasional. Saya masih ingat pertama kali kita launching 2G di Indonesia, GSM sama-sama dibungkus, ada Satrindo juga itu tahun 2005 Satrindo berdiri tahun 93 bulan Januari. Saya ingat karena saya tanda tangan sebagai pemegang saham Indo 100%. 95 Telkomsel yang minggu depan akan ulang tahun 2021. Kemudian kita masuk ke 3G 10 tahun kemudian, tahun 96 kita masuk ke 4G praktis 2006 kalau udah tua. 2006, sekarang kita masuk ke 4G 2016, sebentar lagi 5G. Tapi apakah kita harus menunggu sampai 2026 baru ke 5G? Jadi kalau bilang unfinished business, 4G memang unfinished business, karena saya rasa teman-teman pun masih mencari model bisnis yang pas. Ini 4G seperti apa? Belum lagi 5G. Namun kita tidak ingin terlambat, terutama untuk 5G ya. Bukan berarti kita mau menjadi negara yang pertama 5G, tapi kita harus ikuti. Jadi ada tim antara Kementerian Kominfo juga menyertakan teman-teman industri bagaimana menyiapkan 5G agar kita tidak lagi istilahnya hanya kebagian pembeli teknologi dan pembeli teknologi. Kalau kita misalkan, saya tidak tahu nanti di 5G apakah di networknya, apakah di device-nya, apakah di aplikasinya dan lain sebagainya. Jauh-jauh hari kita harus membuatkan sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi Indonesia. Ini bukan unfinished business bagi saya. Ini never ending business yang kayak begini. Oke, Pak. Berarti never ending story. Berarti bagus juga. Berarti saya sama Mas Iman ada rutin terus di sini, gitu kan? Tadi kembali karena di sini sesinya network jaringan. Kalau nggak salah saya mau kemudian, kalau nggak salah XL yang paling cepat take up smartphone user di jaringan. Berarti satu step untuk ke 4G itu udah dilakukan XL. Tapi di satu sisi XL udah menyiapkan jaringannya untuk Delta. XL udah langsung 1.800 dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kalau yang Ibu harapkan
tadi Chief sih kalau saya lihat bilangnya dari sisi network operator nggak ada masalah. Tapi kalau saya lihat dari aksi-aksi bisnis yang disiapkan oleh XL atau aksi korporasinya dengan membuat OIS dan sebagainya, sepertinya ingin leap lagi ke depan. Apa sebenarnya strategi yang sedang disiapkan? Memang sekarang kita boleh dibilang industri ini dalam masa transisi, ya, karena terjadi perubahan behavior yang luar biasa di masyarakat atau di pengguna layanan telekomunikasi, yaitu perubahan behavior di mana penggunaan voice dan SMS itu sudah jauh berkurang, dan sebetulnya mereka bukan berhenti call atau berhenti kirim message, tapi bentuknya jadi berbeda. Jadi kalau tadinya SMS sekarang jadi chatting, tadinya teleponnya hanya dengan barrier voice, tapi sekarang telepon bisa dengan barrier aplikasi. Nah, sebagai operator tentu ini menjadi dilema, ya. Bagaimana kita memahami dan juga mengantisipasi perubahan tersebut. Apakah kita akan hold into traditional bisnis lebih lama, atau kita mau accelerate perpindahan tersebut. Nah, kelihatannya dengan kita mengimplementasikan 4G, perpindahan itu menjadi jauh lebih cepat. Karena sekarang kalau dengan LTE, kita melakukan voice call pakai WhatsApp atau pakai Line itu sudah nyaman, ya. Jadi karena kualitasnya lebih bagus, speednya jauh lebih cepat, sehingga perubahan behavior itu terjadi dengan lebih cepat. Nah, ini tentu saja ini adalah bisnis call dari masing operator, ya. Nah, salah satu yang bisa membuat ini jauh lebih efisien adalah kalau para pelaku ini bisa melakukan network sharing dengan pelaku yang lain, karena dengan network sharing tersebut itu bisa membawa efisiensi yang signifikan. Jadi kalau yang kami minta sebetulnya ke regulator adalah supaya ada regulasi yang lebih jelas mengenai network sharing ini. Jadi apa saja yang bisa dilakukan, kapan-kapan kami bisa melakukan dan sebagainya, termasuk dengan modernalisasinya. Karena dengan kita melakukan network sharing itu bisa terjadi efisiensi antara 20-50% untuk capex dan juga OPEX-nya. Ya, bicara network sharing, Pak Mirza lagi nge-tweet, Pak. Gak usah, Pak, nanti aja live tweetnya, Pak. Pak Mirza sudah lakukannya zaman Bakti, tidak bisa dipakai share juga, ya. Pak, ini gimana sih, Pak? Enggak lagi belajar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tuntutan dengan meledaknya kebutuhan data ini di operator sangat terasa, yaitu tuntutan untuk meningkatkan selalu kapasitas jaringan. Karena paling berat adalah meningkatkan kapasitas diakses. Kalau bicara akses itu bicaranya kemudian seberapa besar peningkatan jaringan ini dapat kita akali dengan tidak selalu hambur dengan capex. Kalau kita punya uang capex yang terbatas tidak ada masalah. Nah, ternyata kunci utamanya adalah seberapa besar spektrum itu kita punya. Saya memberikan contoh demikian. Kalau saya sudah punya jaringan dengan kapasitas yang sama melayani sebutlah satu area Jakarta dengan spektrum yang ada. Ketika saya mendapatkan spektrum tambahan dengan jumlah yang sama, artinya 2 kali lipat, tanpa signifikan investment lagi, itu kapasitas akses jaringan saya bisa meningkat bukan hanya double tapi 2,5 kali lipat. Nah, apa artinya ini? Efisiensi dari industrinya kan demikian dapat diperoleh hanya dengan melakukan frekuensi pooling. Jadi kalau ada 2 operator punya lebar frekuensi yang sama digabungin dalam satu network, itu kapasitasnya bisa berada 2,5 kali lipat tanpa signifikan investment lagi di sisi akses. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita cermati. Hari ini semua operator mengalami hal yang sama, bahwa kebutuhan ledakan kebutuhan data mendorong kita untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Namun kapasitas jaringan ini
tidak bisa dipenuhi hanya dengan meningkatnya revenue yang tidak seimbang dengan meningkatnya kebutuhan tadi. Dengan demikian, industrinya akan tetap sehat, industrinya akan tetap terjaga, sustainability. Tapi kalau bicara depannya Pak Ivan anomali, beliau mampu menjaga legasinya sama datanya. Itu gimana kuncinya Pak? Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi kalau dibilang apakah Indonesia ini sudah membangun cukup BTS, kalau kita bandingkan saja hari ini untuk levelnya Telkomsel sudah membangun 115.000 BTS. Kalau kita hitung beban pelanggan per BTS, kami mendapat angka di sekitar 1.700 pelanggan per BTS. Kalau kita lihat negara paling maju broadband, Korea Selatan, SK Telekom, mereka membangun dengan koefisien 600 pelanggan per BTS. Artinya kalau Telkomsel ingin SK Telekom di Korea, Telkomsel harus membangun minimal 3 kali lipat dari yang kami punya hari ini. Artinya apa? Artinya pembangunan BTS di Indonesia ini masih perlu banyak. Seperti pembangunan jalan, gak ada orang yang bilang bahwa di Indonesia ini gak perlu jalan lagi. Semua BTS perlu dibangun. Mungkin Indonesia ini kalau dilihat butuh 300 sampai 400 ribu BTS total untuk kalau untuk Telkomsel. Jadi untuk kami sendiri sudah memperhatikan bahwa di sisi data ini capable device data yang kami detect di depot kami itu ada sekitar 110 juta dari 150 juta pelanggan. Cuma kenapa pelanggan kami yang bisa yang register data, yang pelanggan data itu sekitar 80 juta, itu juga kemungkinan ada masyarakat Indonesia yang memang tidak butuh data mungkin. Ya, yang kedua juga adanya fenomena di masyarakat persepsi bahwa 2G, 3G, 4G makin besar G-nya makin boros baterainya. Jadi ada kawan saya bilang, kan ini kalau 4G-nya dimatiin ternyata lebih hemat baterai. Saya diam saja, memang itu persepsi, dan memang kadang-kadang handphone 4G itu kalau hari ini teman-teman pasti pada bawa baterai backup semua ya. 3G mungkin waktu itu masih belum. Pertanyaan kami hari ini adalah bagaimana kita membangun network yang berkesinambungan mengikuti pergerakan dari device pelanggan. Jadi seperti yang Pak Diantara bilang tadi, 2006 kita masih 3G, 2016 pelanggan 3G yang bisa 3G itu sekitar 40%. Kalau hari ini kami lansing 4G, apakah 10 tahun lagi pelanggan yang bisa 4G 40% atau memang lebih tinggi? Nah, ini memang harus ada sedikit insentif dan lain-lain yang seperti disampaikan Pak Diantara. Cuma ada juga yang kami perhatikan, ada handphone ilegal ini yang cukup membuat network kita agak terganggu. Jadi handphone yang istilahnya counterfeit itu kami temukan itu mengganggu kualitas jaringan di 4G, 3G dan 2G. Dan memang studi daripada device maker juga bilang bahwa handphone counterfeit ini dibikinnya tidak hanya merusak network operator, itu juga sebenarnya merusak kesehatan masyarakat karena mereka mengandung timah yang lebih tinggi, dan ini yang mungkin bisa nanti dibantu bagaimana di 4G ini nanti kita bisa menjaga handphone yang datang itu lebih formal ya, lebih ada yang counterfeit legal, ada yang counterfeit ilegal, dan itu memang pembahasan tersendiri. Itu pernah kita bahas bersama dengan Bapak Menteri Perdagangan yang zaman Pak. Baik, mungkin itu aja dari saya. Oke, berarti kalau Telkomsel nggak ada masalah ya Pak? Iya, tuh diganti cari gambar tuh. Satu ganti gambar. Kalau Pak Dari, Nah itu kan. saya memiliki 300.000 BTS yang senang atau Huawei, bocor sih kan. Nah kalau Pak Dari, apalagi dengan kondisi frekuensi seperti itu, saya lagi berpikir berapa pemilu transaksi bulan, apakah itu berhubungan dengan
menjadi satu tolak ukur. Tapi kalau kita lihat juga tentunya tergantung kembali lagi berapa resources yang dipunyai oleh salah satu operator tersebut, sehingga bagaimana nanti dengan teknologi yang dipakai, cara metode-metode desain engineering yang dipakai sehingga bisa lebih efisien. Kita juga tahu frekuensi adalah sumber yang sangat terbatas, gitu kan. Semuanya ingin mempunyai frekuensi, semuanya ingin mempunyai frekuensi sebanyak-banyaknya, sehingga capex, opex-nya pun bisa dihemat sebanyak mungkin. Nah, ini tentunya PR dari baik industri maupun dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan banyak metode-metodenya tadi seperti Pak Mirza, apakah frekuensi pooling, dari kemudian mengenai network sharing, dan dari Telkomsel tentunya bilang bahwa kita mau aja BTS sampai 200.000, 300.000 BTS gitu ya. Oke, kalau dari kami sih lihatnya dari TRI, kita nomor satu sejak tahun 2010 barangkali ya, kami mencanangkan kami adalah mobile internet provider. Pertama itu, ini ternyata membuahkan cukup hasil yang cukup baik karena pelanggan data kita itu jumlahnya pelanggan data 3G ya pada saat ini, sampai saat ini jumlahnya adalah rasionya adalah sekitar 60-65%. Sementara handset penetrasi kita yang memakai smartphone itu sudah mencapai 70-80%. Jadi 80% pelanggan kami ini sudah memakai smartphone. Sehingga kita lihat bahwa penetrasi sekarang, kalau kita lihat penetrasi 4G di jaringan kita, kisarannya antara 10-15%. Tapi kalau kita lihat daerah-daerah tertentu itu bahkan ada yang di daerah-daerah yang kita udah launching itu ada yang headset 4G penetration-nya itu udah 25%. Jadi dan semakin hari itu peningkatannya cukup signifikan gitu. Jadi benar bahwa adopsi 4G ini kelihatannya lebih cepat daripada 3G. Hanya saya barangkali sedikit saran buat kembali lagi untuk sehatnya industri gitu ya. Jangan sampai saya kok melihat bagaimana 4G itu dijual walaupun barangkali sekarang masih tahap awal dijual dengan harga gratis gitu loh. Teknologi yang lebih baik, teknologi yang lebih cepat kok dijual lebih murah daripada teknologi lama yang lebih lambat gitu. Barangkali itu aja dari saya. John, he said that you sold 4G to cheap to take up the subscriber. Is it one of the strategy? Sorry, so again, do you want to take up the... To take up the big customer, you sell 4G more cheap? No, I think the 4G experience is very good, and I think it serves on its own benefit. Clearly, as was mentioned by many speakers, we have an education to do. We need to get more customers who have a 4G phone to get a 4G SIM. So we want to get the awareness up. So yes, we may have some promotions initially to encourage people to swap, but I think as a principle, data is data. I think what is important for Indonesia, my personal view, is that we have efficiency, and if we have efficiency, spectrum, network, then we can have competition. The prices will come down naturally. But I think 4G, 3G, it's all the same, and really differential pricing I don't see. Harapannya satu, regulasi untuk kepastian efisiensi. Kedua, pengelolaan regulasi. Ketiga, dari Pak Ivan soal beredarnya perangkat yang bisa bersesuaian. Perangkat apa itu sih? Oh, dari device tapi bisa berbeda gaya karena dia nggak masuk, nggak bisa sertifikasi, tapi berbeda. Jadi yang ditunggu sama teman-teman ini network sharing
regulasi soal pengelolaan frekuensi, dan terakhir tarif di 4G. Itu bagaimana melihat? Baik, dari sisi device, kita nanti sama-sama berusaha setelah dalam waktu dekat, paling lama bulan depan sudah keluar karena saya bicara desain mengenai kebijakan TKDN untuk 4G. Apakah kalau kita tidak register, kita matikan, tidak boleh masuk ke sistem, tapi ini terus terang akan mempengaruhi revenue daripada operator sendiri. Jadi saya tidak mengatakan blok atau unblock, kita harus putuskan sama-sama. Nah, itu yang pertama dari sisi device, karena device ilegal pun kalau mereka pakai USIM itu akan dikaitkan traffic dengan operator. Itu kita recognize ada masalah itu. Network sharing udah pasti, network sharing ini tidak akan hanya masalah waktu saja, karena kita sedang persiapan regulasi. Kalau semester 2 ini udah pasti dilakukan regulasinya. Yang ketiga mengenai pricing, harga ini retail atau apa? Karena interkoneksi akan diumumkan segera, insya Allah besok kami akan berkonsultasi operator untuk menyampaikan ini loh, yang angka final untuk interkoneksi. Karena interkoneksi juga harus menjadi tools efisiensi dari industri secara keseluruhan, bukan hanya menjadi rujukan retail pricing. Nah, karena nanti kita ke depan ya bicaranya adalah data, nanti kita juga bicara pricingnya itu seperti apa, menit atau kilobyte, megabyte atau apa. Tapi sebetulnya bagi masyarakat kasihan, jangan dibikin pusing. Saya sudah sampaikan beberapa kali di beberapa pertemuan juga, tolong dibalik. Masyarakat itu sudah terbiasa dengan pola pikir 1 menit berapa. Karena 1 menit 500 rupiah, katakan 500. Ini masing-masing off net atau on net gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya gambaran itu, to deliver 1 minute voice menggunakan data itu berapa volume data dibutuhkan. Kalau tadi 13 kilobit kali 60 second, katakan kurang lebih hampir 800 kilobit. Ada faktor kompetisinya, harus ada faktor pilihan dari masyarakat. Saya selalu katakan, dan tidak akan pernah dikeluarkan dari Kementerian Kominfo mengenai kebijakan floor price. Dan saya rasa kita buat demikian. Dan Rp600.000 pada tahun 2019, pada saat ekonomi kita, pada saat GDP per kapita naik, pada saat affordability naik, itu jauh lebih murah dibanding komsel 3G saat ini. Itulah kira-kira harapan. Tadi frekuensi udah pasti frekuensi sharing. Hanya tinggal kita tunggu untuk efisiensi industri. Dan Pak Mersa sama Pak Dhani menyinggung lebih mudah menambah frekuensi baru, tidak dari sisi prestasi dia tidak besar dan sebagainya. Kan ada frekuensi yang layak juga, tapi belum dimanfaatkan, belum diutilisasi oleh secara umum kebijakan frekuensi ini kita akan dorong ke agregasi pelanggan. What really matters? Ya, pelanggan selalu mengatakan bahwa harganya murah, kualitasnya bagus. Kalau saya katakan kalau kita itu harganya kualitasnya bagus, harganya murah, itu tidak mungkin terjadi. If you are looking for the near free service, then you be ready with the lousy services. Jadi kalau maunya harganya gratis-gratisan terus, ya harus terima juga dengan layanan yang coverage yang nggak ada, yang drop call-nya tinggi, completion juga rendah, dan lain sebagainya. Oke, gimana melihat dari harapan yang dikasih oleh Pak Doni? Pak Doni dan Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon izin untuk tidak meneruskan acara ini karena ada rapat koordinasi dengan Menko dan Menteri-Menteri yang 11. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi saya kepada panitia, kepada komunitas yang baru yang akan menjadi tanda kutip bagi saya ekosistem keempat dalam perkembangan industri ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Pak Rudi atas waktunya. Mohon maaf Bapak, sebelum meninggalkan ruangan, mohon diterima untuk tanda terima kasih dari kami Pak. Sebuah plakat. Ini sebagai wujud terima kasih Bapak atas kehadirannya dan kedukungannya untuk perkembangan dari Indonesia Healthy Community dan juga untuk pembukaan Indonesia Healthy Conference. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada terima kasih Pak, selamat melanjutkan tugasnya. Ini gimana? Dulu jualan kocak jadi lagi kan? Silakan Bapak. Ya. Ya, mari kita lanjutkan diskusinya. Dikasih waktu 20 menit lagi untuk meneruskan. Ya, interkoneksi nggak jalan Ibu. Ini final ke semua. Nah, habis itu sesi tanya jawab setelah itu selesai. Ya, Bu Dian tadi melanjutkan yang tadi Pak Rudi over, apa itu sudah memadai bagi Excel? Ya, tadi Pak Rudi sudah memberikan beberapa positif news ya, news yang baik yang tadi dikatakan bahwa regulasi money sharing akan segera datang. Jadi sudah pasti di semester kedua ini hadir. Kemudian juga lain dengan itu juga perubahan dalam model licensing sehingga kita para operator bisa melakukan efisiensi dengan menggunakan kreativitas dari sisi teknologi. Kemudian juga spektrum akan ada alignment dan juga option segera di sana. Tapi mungkin yang ingin saya respon adalah mengenai yang tadi dikatakan bahwa bagaimana terhadap pelayanan terhadap pelanggan, gitu ya. Karena memang yang utama adalah mengenai layanan data ini adalah bagaimana memberikan kenyamanan atau kualitas berinternet yang baik. Jadi tadi Pak Rudi katakan bahwa pemerintah sudah bisa banyak memberikan kemudahan gitu, terhadap operator. Bagaimana janji operator untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Sebetulnya kalau kami dari XL dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk layanan data terutama LTE ini, kami sudah banyak melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah memaksimalkan ketersediaan spektrum, di mana untuk LTE ini kami sekarang sudah memberikan 15 MHz di 1800. Kemudian juga menyambut tadi yang dikatakan oleh Pak Rudi untuk kreativitas, kami juga sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi terkini, misalnya NFC, virtualisasi, sehingga kalau kapasitas itu diperlukan penambahan itu dengan mudah nanti bisa dilakukan. Kemudian juga yang lain adalah penambahan jaringan transmisi, karena memang kalau kita hanya memberikan atau menambahkan kapasitas dari sisi jaringan akses saja di LTE itu tidak cukup, jadi harus dibangun jaringan transmisi yang juga memadai. Oleh sebab itu, selain meningkatkan kapasitas dari sisi microwave link, juga dibangun jaringan fiber optik untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Kalau Pak Dhani gimana tadi solusinya? Ada agregasi aja Pak, pintar-pintar dulu lah istilahnya. Jadi dari saya sebenarnya dari Pak, sebetulnya kalau kita ngobrol dengan itu konsep prinsipnya sangat bagus ya, bahwa terjadi efisiensi industri. Yang pertama itu penting sekali. Nah, tinggal bagaimana tujuan ini efisiensi industri. Biasanya ada beberapa nih, tapi kalau saya dengan berulang-ulang itu biasanya efisiensi industri yang sustain ya. Kemudian kedua adalah broadband. Nah, ini jadi apa namanya temanya kementerian yang diharapkan di tahun 2019 ini sampai tahun 2019 itu akan terjadi. Nah, tentunya tadi bahwa
kita punya sumber daya frekuensi yang sangat-sangat terbatas. Kita tahu bahwa mungkin dalam waktu dekat akan lelang frekuensi di 2100, 2300. Kemudian kita juga tahu nih bahwa ke depan apakah frekuensi lainnya seperti 2600, kemudian 700 dan lain-lainnya. Bagaimana cara menjadikan pengaturan sehingga menjadi digital dividend gitu ya, pengaturan TV sehingga mempunyai frekuensi yang lebih untuk diberikan kepada operator yang komit untuk membangun dan komit untuk memprovide layanan broadband di seluruh Indonesia. Nah, banyak sekali ya. Jadi saya juga berpikir nih, jangan sampai kejadian lama terulang. Contoh misalnya untuk network sharing, pemerintah tentunya harus berpikir dengan keras ya, bagaimana caranya network sharing ini tidak dijadikan suatu alat untuk membunuh kompetisi. Kita pernah tahu bahwa interkoneksi aja bisa dijadikan alat untuk membunuh kompetisi atau memenangkan kompetisi. Nah, bagaimana caranya network sharing ini membangun semua industrinya, tapi justru jangan dijadikan alat untuk memenangkan kompetisi atau membunuh kompetisi. Nah, ini yang tentunya PR dan saya yakin sudah dipertimbangkan oleh kementerian agar bisa terlaksana dengan seadil-adilnya. Masalah pricing juga tentunya ya kita harusnya sama-sama hati-hati lah, jangan sampai ada perang harga lagi akhirnya industrinya nggak sehat lagi. Ya. Saya ke Mas Ivan. Kalau yang tadi di cover sama Pak Rudi bicarakan itu ada dampak nggak ke Telkomsel? Yang misalnya kayak di sisi jaringan, terus di sisi kita bicarakan di sisi network ya, di sisi frekuensi itu ada dampak nggak ke Telkomsel? Ya, untuk Telkomsel tentu saja dengan kalau memang spektrumnya dibuka 2100 dan 2300 tentu itu bisa membantu kita meningkatkan kualitas layanan broadband yang Telkomsel ke masyarakat, terutama di kota-kota besar. Karena memang contohnya di Jakarta kita sudah kerapatan networknya Telkomsel itu sudah hampir 100 meter, jadi memang betul-betul sangat padat. Dan untuk beyond that itu secara teknologi agak sulit, sehingga memang dibutuhkan tambahan spektrum baru. Jadi kalau urusannya spektrum makin rapat, batas kerapatan itu ada, sehingga memang spektrumnya harus ditambah atau pelanggannya tidak bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Secara network sendiri dari kami lebih ke arah fokus untuk Indonesia, di mana kita ingin semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan broadband. Oleh karena itu memang seperti kemarin pernah dibahas masalah network sharing, kami bilang kalau tujuan Indonesia masyarakat itu bisa mendapatkan broadband yang lebih besar, harusnya network sharing itu bisa mengakselerasi teman-teman kami sehingga coverage broadbandnya lebih luas gitu ya. Karena hari ini walaupun Telkomsel sudah membangun sebuah tenaga, coverage 3G Telkomsel itu masih belum menyamai 2G. Jadi kalau kita ngomong population coverage, Telkomsel itu di 2G-nya ada 95%. Di 3G-nya itu mungkin hari ini sekitar 70-75%. Jadi kita masih perlu membangun 3G ke pelosok-pelosok. Belum selesai 3G kita gelar ke pelosok-pelosok, tetap 4G. Nah, mau seluas apa ini 4G? Mau sampai ke pelosok-pelosok juga yang dimana nanti belum ada handphone? Atau kita fokus dulu di 3G, atau kita fokus di 2G? Nah, cuma memang sudah diputuskan 2 tahun yang lalu bahwa Telkomsel akan berhenti membangun 2G. Ini juga menimbulkan masalah baru di sisi network. Kenapa? Contohnya kalau di Jakarta di 1800 kita banyak convert ke 4G, banyak pemain-pemain EDC langganannya Telkomsel komplain, Pak, EDC saya kok nggak jalan, kenapa nggak jalan? Oh, karena kebetulan frekuensi 2G-nya habis gitu ya, GPRS-nya habis. Nah, ini menimbulkan dilema
Karena buat pemain edisi 2G dia bilang, Pak, kalau saya upgrade 2G saya ke 3G, saya butuh tambahan kos $30 per device. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Gimana pemain orang yang sudah terbiasa di 2G ini mau ke 3G bayar lebih mahal. Sebulan yang lalu kami bicara dengan Deloitte simple, dia bilang gini, kalau orang sudah dengar feature of telco is short wireless long wire gitu ya, jadi kabelnya panjang sampai ke BTS, tapi BTS-nya coverage paling 50 sampai 100 meter dan sebagainya. Nah, kalau Deloitte kemarin bilang the future of telco is mobile ISP. Nah, ini yang menjadi kita tantangan, itu menimbulkan challenge nanti gimana ini beyond daripada network ini digelar, beyond dari situ apa yang harus dilakukan telco, karena memang hari ini banyak revenue-nya telco mulai masuk diambil oleh OTT. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Itu saja tersendiri. Ya, saya mau ke Pak Reza. Dari pilihan opsi yang Pak Rudi tawarkan tadi, yang paling dibutuhkan bagi pemain seperti mereka? Ya, jadi kalau kita lihat 4G ini satu generasi baru. Saya yakin semua yang di ruangan ini, kalau saya tanya apakah sudah mendapatkan layanan seperti yang dia harapkan dibandingkan dengan layanan-layanan telekomunikasi di negara-negara lain, sebagian besar akan menjawab enggak. Baik dari operator manapun yang ada di sini, mau yang besar mau yang kecil, jawabannya selalu nggak puas. Nah, apa sebabnya? Apakah memang operatornya yang tidak mampu melayani sampai puas, atau memang requirement dari pelanggan kita yang tinggi? Ya tadi kalau Pak Rudi bilang, ya semua ada harganya, kira-kira. Nah itulah gap yang selalu kita harus selesaikan antara operator dan pelanggan. Nah kita nampaknya perlu mempunyai satu breakthrough dan kita harus mulai dari 4G ini. Kalau kita melakukan pembangunan jaringan sama dengan seperti yang lalu-lalu pada saat 2G, 3G, fenomena ini akan terus terjadi. Ketidakpuasan atau gap antara harapan dan pemenuhan tadi akan terus terjadi. Nah apa saja yang bisa kita lakukan? Saya katakan bahwa operator punya banyak kendala. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan membutuhkan capex dan opex yang besar. Harga jual kita tahu sendiri, kita adalah negara paling murah di dunia untuk bertelekomunikasi. Ini yang harus kita dekatkan. Nah, apakah regulasi-regulasi yang tadi ditawarkan Pak Menteri sudah memenuhi ini semua? Menurut saya kita perlu eksekusi. Kita perlu jalankan dan konsolidasi antar operator. Tidak harus berupa sebuah perkawinan. Cukup pacaran sama telepon, tinggal di jaringan yang sama. Nah, apakah kemudian ya kepadatan daripada jaringan masing-masing operator berbeda-beda? Iya, karena memang dari awal tidak pernah di-plan untuk share. Tidak pernah kita melakukan satu network planning yang mengakomodasikan ada penduduk lain yang ikut. Nah mungkin smartphone yang pertama kali atau beberapa operator sudah mulai dulu dengan roaming dan lain-lain. Banyak hal yang kemudian jadi menarik setelah kita nantinya bereksekusi menuju sana, efisiensi akan terjadi, devisa negara akan sangat ekonomis, kata Budia tadi 20-50%. Kenapa kita nggak kejar ini semua? Nah kalau kemudian nanti pelanggan masih juga menyatakan belum puas lagi, mari kita cari jalan-jalan. 1 tahun sudah kita lakukan 4G, bahkan sejak mulai netralisasi frekuensi 800 dan 2300, ini udah hampir 2 tahun. Tapi kita masih berjalan dengan mindset pada saat yang sama membangun 2G dan 3G. Mari kita ubah, ada hal-hal terobosan-terobosan yang menurut kami bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas daripada jaringan telekomunikasi, meningkatkan nantinya adalah kepuasan pelanggan dan juga banyak membantu negara menghemat devisa.
Itu. Oke. Nah, makanya Pak Mirza ini cocok dari selebrasi. Dia mau ambil perhatian saya mengambil kesimpulan. Itu tadi kesimpulannya. Jadi saya nggak capek kan? Ini untuk sesi pertama dari kami. Langsung katanya tadi panitia, saya udah banyak kertas di sini mengingetin untuk sesi kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.